Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Devi Juliani dengan NIM 220803102011. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis sekuritas. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sekuritas dan portofolio kelas A. Pengertian sekuritas. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan sekuritas, yaitu pasar sekuritas dan perusahaan sekuritas. Pasar sekuritas itu sendiri adalah sebuah lembaga yang menjadi wadah dalam proses jual beli sekuritas di Indonesia. Pasar sekuritas dipegang oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual beli dan pengelolaan sekuritas, baik berupa saham maupun surat utang. Cara kerja sekuritas. Cara kerja sekuritas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perantara pedagang efek, broker dealer, di mana broker adalah orang yang mengeksekusi perdagangan atas nama orang lain, sedangkan dealer adalah orang yang melakukan transaksi bisnis atas nama mereka sendiri. Perantara pedagang efek ini, di mana perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek atau surat berharga bagi kepentingan sendiri ataupun pihak lain, di mana jual beli efek baik itu saham ataupun obligasi dapat dilakukan di bursa efek ataupun melalui transaksi di luar bursa atau biasa disebut sebagai transaksi over the counter atau OTC. Kemudian yang kedua ada penjamin emisi efek atau underwriter, di mana perusahaan sekuritas membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melakukan penawaran umum saham atau biasa disebut initial public offering atau IPO, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum juga dikenal masyarakat dengan nama go public. Jenis-jenis sekuritas. Sekuritas itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekuritas jangka pendek atau pasar uang, di mana sekuritas ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian yang kedua ada sekuritas jangka panjang atau pasar modal, di mana sekuritas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Jenis-jenis sekuritas baik itu di pasar uang maupun di pasar modal. Yang pertama ada saham atau ekuitas, yaitu presentasi kepemilikan seseorang atas sebuah badan usaha dalam bentuk lot atau lembar saham. Contoh ekuitas atau saham itu sendiri itu ada 4, yaitu saham biasa, saham preferen, bukti right, dan juga waran. Kemudian yang kedua ada obligasi, yaitu sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditentukan. Jangka waktu obligasi yang biasa berlaku di Indonesia itu umumnya mulai dari 1 sampai 10 tahun. Jenis obligasi itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu obligasi negara dan juga obligasi perusahaan. Obligasi negara itu sendiri adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian obligasi perusahaan itu obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga ada reksadana, yaitu dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana ini sangat cocok bagi kalian yang masih pemula dalam berinvestasi. Reksadana ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Selanjutnya, kontrak berjangka adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati. Kemudian ada kontrak opsi, yaitu bentuk investasi yang memberikan kepada pemegangnya untuk membeli ataupun menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu mendatang. Kemudian ada trading forex, yaitu jenis investasi berupa jual beli mata uang asing, di mana jual beli mata uang asing ini sedang populer lantaran return atau keuntungan yang diperoleh ini cukup tinggi. Trading forex ini memiliki kesamaan
dengan saham, yaitu memiliki high risk dan high return. Untuk melakukan investasi trading forex ini tidak sulit. Kita hanya perlu untuk membeli mata uang asing, kemudian hold untuk sementara waktu dan jual kembali ketika harga naik. Jika investor pemula, sebaiknya memilih mata uang asing yang cenderung stabil, misalnya dolar Amerika Serikat, euro, ataupun pound sterling. Kemudian selanjutnya ada real estate atau dana investasi real estate, di mana real estate ini, dana investasi ini yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Objek yang dapat dijadikan aset real estate ini misalnya seperti mall, perkantoran, apartemen, gudang, hotel, rumah sakit, dan aset real estate yang lainnya. Kemudian ada benda logam dan benda tangible lainnya, yaitu investasi dalam bentuk nyata atau real, di mana investasi ini dapat berubah logam mulia atau emas ataupun perak, di mana logam mulia ini termasuk investasi yang harganya cenderung stabil dan selalu naik dari waktu ke waktu. Selain itu ada pula investasi lainnya, yaitu berupa karya seni, uang logam, barang antik, dan lain sebagainya. Kemudian contoh perusahaan sekuritas di Indonesia menurut data yang tertera pada situs resmi Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI, terdapat 108 perusahaan efek yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK dan sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Beberapa di antaranya sebagai berikut: PT BNI Sekuritas, PT BRI Reksadana Sekuritas, PT Bumi Putra Sekuritas, PT Eko Kapital Sekuritas, PT Erdika Eli Sekuritas, PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Invest Indo Nusantara Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Net Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk. Ada pula perusahaan sekuritas yang lainnya yang tentunya sebuah perusahaan sekuritas di Indonesia ini harus memiliki izin resmi, baik itu dari OJK maupun sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tips memilih sekuritas yang baik. Yang pertama, pastikan perusahaan terdaftar di OJK. Untuk memilih sekuritas yang baik, Anda harus memastikan nama perusahaan tersebut sudah terdaftar secara resmi di OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta telah memiliki model kerja bersih disesuaikan atau MKBD yang tinggi. Hal ini wajib dilakukan agar seluruh proses transaksi sekuritas Anda terjamin keamanannya dan terhindar dari risiko penipuan. Yang kedua, utamakan kemudahan transaksi. Anda harus memilih perusahaan yang mengutamakan kemudahan transaksi, apalagi jika Anda masih pemula dalam dunia investasi. Akan lebih bagus jika Anda bisa memilih perusahaan sekuritas dengan pelayanan optimal dan dapat menjadi teman diskusi Anda. Kemudian yang ketiga, riset kondisi pasar. Setiap bulannya, perusahaan sekuritas rutin memberikan hasil analisis berkaitan dengan kondisi pasar. Data tersebut bisa Anda manfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembelian atau penjualan yang akan Anda lakukan. Kemudian yang keempat, sesuaikan nilai setoran dan fee dengan budget. Tips memilih investasi sekuritas selanjutnya adalah mempelajari nilai setoran awal dan fee yang telah ditentukan oleh setiap perusahaan sekuritas. Pastikan besarannya sesuai dengan budget yang Anda miliki. Anda juga harus memastikan besarannya memang worth it, tidak terlalu mahal ataupun terlalu murah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai jenis-jenis sekuritas. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.